mesin ini memiliki kapasitas sebesar 360 CFM kubik feet minute. Nah, kalau dikonversikan ke dalam kubik per detik, yaitu sebesar kurang lebih sekitar 0,17 meter kubik per detik. Jadi ini cukup besar juga hembusannya. Kita bisa lihat ya, hembusannya sampai ke dalam kolong mobil. Coba kita gas dulu. Gas, coba gas. Nah, ini angin keluar di lubang-lubang kisi-kisi tas penampung ini. Kemudian sampah itu ada di bawah sini. Sekarang kita akan coba membersihkan serpihan atau dedaunan yang ada di sini. Oke, lanjut Bang Febri. Oke ya, ini kita bisa lihat ya. Ini powerful sekali untuk menghisap dedaunan yang ada di sini. Kemudian dia dicacah dan masuk ke dalam tas penampung ini. Halo Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Masih bersama saya Rizky Maulana. Tidak seperti video-video sebelumnya, Firman Journey kita melakukan keliling Indonesia untuk melakukan bimbingan teknis ataupun demonstrasi produk pertanian. Nah, jadi pada kali ini saya akan mereview salah satu produk yang digunakan oleh petugas kebersihan di Firman. Nah, kebetulan saya nggak keliling karena saya ada di kantor pusat Firman Indonesia di Balaraja. Nah, saya akan ke sana, saya akan menuju ke petugas kebersihan, saya akan mereview alat apa yang dia pakai untuk melakukan pembersihan di area sekitar. Langsung aja ya. Oke, nah ini dia barangnya. FBV 70 Firman Blower and Vacuum. FBV 70. Nah, jadi mesin ini atau alat ini digunakan untuk blower dan juga vakum. Jadi daun-daun seperti ini, daun-daun kering seperti ini bisa dibersihkan oleh mesin ini. Jadi bisa di-blow, bisa ditiup dan juga bisa dihisap. Kemudian saya akan memberitahukan spesifikasi dari FBV 70 ini. Saya akan buka dulu Firman Online Store. Ya, jadi kalau di Firman Online Store cari aja Firman Blower and Vacuum dengan tipenya FBV 70. Ini harganya yaitu sekitar 2.500.000 per hari ini kami ambil gambar. Nah, kemudian kita akan bicarakan spesifikasinya. Oke, jadi alat ini memiliki mesin penggerak 4 tak ya, jadi bukan bensin campur tapi 4 tak, mempunyai daya sekitar setengah HP atau 0,5 kW. Kalau dikonversikan ke HP yaitu 0,6 ya. Ya, jadi kalau untuk kW-nya, kilowattnya itu sekitar 0,5 HP. Kemudian dengan putaran mesinnya sekitar 7000 RPM. Oke, kemudian mesin ini memiliki kapasitas silinder sebesar 24,5 cc dengan kapasitas bahan bakarnya ini sebesar setengah liter ya, 0,5 liter. Dan kapasitas olinya, oli mesinnya itu sekitar 100 ml kurang lebih. Jadi bensinnya itu bisa dimasukkan di sini. Nah, ini bensinnya dimasukkan di sini, kemudian olinya di sini. Nanti tinggal dibuka, kemudian ambil corong yang agak panjang masuk
supaya bisa masuk ke sini. Kemudian isi olinya sebesar kurang lebih 100 ml ya. Jadi karena ini mesin 4 tak, jadi tidak perlu membutuhkan lagi oli samping. Jadi ini harus oli murni ya Sobat Firman ya. Jadi isinya di sini yang tadi saya bicarakan. Oke, kemudian saya akan mereview sedikit tentang outlooknya di luarnya. Yang pertama di sini ada saklar switch on dan off untuk ignitionnya, untuk koilnya. Kemudian di sini ada starter. Jadi di starter engkol, recoilnya di sini. Dan ini cuk. Ini tuas cuknya. Nanti kita akan coba menyalakan mesin ini memakai tuas cuk. Kemudian di samping sini, ya. Nah di samping sini ada untuk kipasnya ya, untuk vakumnya. Nah jadi kalau kita buka, ini bukanya di sini. Nah, kalau kita buka di sini, di dalam ini ada kipas atau blowernya ya, dan dilengkapi dengan mata pisau. Nah, mata pisau ini berfungsi untuk mencacah sampah-sampah atau daun kering yang masuk, yang menjadi kecil-kecil. Nah, yang tadinya besar, kemudian dicacah memakai mata pisau ini yang tajam, dan keluarnya itu langsung menjadi kecil atau serpihan. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah sensor pengaman. Jadi pada saat ini blower ini tidak ditutup, mesin tidak akan menyala, gitu. Nah, jadi ini sensornya di sini. Pada saat cover ditutup, dia akan menunjukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Dan otomatis mesin akan menyala. Jadi ini untuk safety ya. Jadi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat kita tutup sini dan kita tekan, ini sudah otomatis langsung bisa digunakan. Nah, jadi ini safety ya. Jadi tangan tidak bisa masuk sini, dan ya untuk fitur safety-nya. Kemudian ada satu fitur yang membantu untuk menyalakan mesin ini, yaitu ada premier bulb. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini premier bulb ini fungsinya adalah untuk memompa bensin dari tangki menuju karburator. Jadi supaya cepat hidup ya, membantu mesin ini cepat hidup. Jadi cukup ditekan 1, 2, 3 sampai premier bulb ini terisi, dan mesin ini bisa digunakan dengan mudah. Oke, kemudian di sini ada tuas gasnya, throttle-nya. Ya, dari idle sampai full throttle. Di sini yang hitam ini adalah untuk membuka businya. Nah, ini dia businya ya. Jadi kalau mau ganti atau perawatan bisa dibuka di sini. Untuk saringan udaranya berletak di sini. Nah, jadi tinggal dibuka saja. Saringan udara ini bisa dibersihkan. Oke, kemudian dalam satu paket mesin blower ini kita dapat beberapa tabung, yaitu ini tabung blower dengan extensionnya. Kemudian ada tabung hisap dan kantung pengumpul sampah atau dedaunan. Oke, langsung aja kita praktekkan, dan sebelum kita praktekkan kita isi dulu bensinnya. Bang Febri boleh isi bensinnya? Nah, bensinnya tadi sudah saya bilang ini bensin murni dan dimasukkan ke tangki sini ya. Jadi kita buka aja. Bang Febri lagi siapkan mengisi bensinnya. Ini diisi berapa mili, Bang Febri? Tadi 300 mili. 300 mili ya. Oke. Tambahan doang nih, Bang. Oke, sekarang kita kencangkan ya. Jangan lupa dikencangkan. Oke, sekarang kita coba hidupkan mesin ini. Yang pertama-tama cuknya dulu ya. Oke, nah ini cuknya dulu naik ke atas. Kita bisa lihat tandanya sini. Kalau ke atas menutup, kalau ke bawah ini membuka. Kemudian selanjutnya adalah ini. Kita
rubah ke on ya. On itu yang sebelah sini dan tarik. Oke, setelah itu cuknya ditutup lagi ya. Oke, sekarang kita akan melakukan blower dulu ya. Sip. Nah, jadi mesin ini memiliki kapasitas sebesar 360 CFM kubik feet minute. Nah, kalau dikonversikan ke dalam kubik per detik, yaitu sebesar kurang lebih sekitar 0,17 meter kubik per detik. Jadi ini cukup besar juga hembusannya. Kita bisa lihat ya, hembusannya sampai ke dalam kolong mobil. Kemudian kalau mesin ini idle, itu berkisar kurang lebih sekitar 2000 rpm. Kalau misalkan full throttle seperti ini, dia bisa mencapai 7000 rpm. Jadi cukup besar sekali. Ini kita gunakan untuk menghembus kotoran-kotoran yang ada di lantai sini, yang ada di area sini. Selain menghembus kotoran seperti ini, juga bisa mengeringkan mobil. Nah, pada saat mobil selesai dicuci, dia bisa dikeringkan pakai ini, tidak perlu kanebo lagi. Jadi kalau sobat Firman atau teman-teman melihat di jalan-jalan itu pakai blower yang di punggung, itu cukup berat. Nah, kalau ini ditenteng aja, ini nggak sampai 7 kilo, kurang lebih hanya sekitar 6,3 kilo aja, dan ringan sekali ini. Nah, coba. Oke, coba Bang Febri. Oke, coba Bang Febri. Ini saya pegang. Ini ringan. Tangan satu pun dia bisa digunakan. Jadi berbeda seperti yang di jalan-jalan itu yang di punggung. Nah, ini cukup ringan sekali. Dan hembusannya tidak kalah kencang. Kita lihat ya hembusannya ya. Kita akan hembus di sana. Oke, kita akan hembus di sana. Dan kita akan hembus. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan alat ini untuk mode vakumnya. Nah, bagaimana cara untuk mode vakumnya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Firman Nusa dan klik tombol loncengnya. Oke, sekarang kita akan melakukan penggantian mode dari blower menjadi vakum. Hal yang pertama dilakukan adalah membuka bautnya ini ya, membuka baut ini. Ini adalah baut untuk mengunci tabung atau pipa mode blower. Nah, ini kita membuka ini. Bukanya itu harus searah jarum jam ke sana. Oke, kemudian tarik. Oke. Setelah itu ganti tabung ini ya. Nah, ini tabung melengkung. Dan di belakangnya ada tas penyimpan sampah atau daun-daun. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, dimasukkan ke sini, kemudian diputar sampai, nah, sampai bautnya ini arah ini menunjukkan ke lubang baut ini. Oke, sekarang kita coba kunci. Oke, sekarang kita kunci. Oke, sudah dikunci. Kemudian cover penutup ini kita buka. Nah, ini kita buka, diganti dengan tabung penghisap. Oke, Bang Febri buka. Oke, setelah dibuka ini juga sama, ada penguncinya. Nah, ini nih ya. Nah, sama seperti itu. Dan knocknya ya, pertama-tama kita masukkan dulu. Oke, putar. Ya. Oke, di sini ada penguncinya lagi nggak? Udah ya. Berarti ini tidak ada pengunci, diputar dan langsung bisa digunakan. Lihat seperti yang tadi saya bilang di awal, ini adalah sensor untuk safety-nya, pelindungnya. Jadi pada saat dia masuk, kemudian
tuas ini masuk ke dalam dan ini langsung bisa dinyalakan. Oke, kemudian tadi tabung ini sudah dipakai, sudah dipasang. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah corong ini harus menunjukkan ke bawah. Nah, jadi kalau kita lihat pegangan ini menuju corong ini, nah ini lengkungan ini harus di bawah. Sekarang kita rubah Bang Febri, ini harus ke bawah lengkungannya. Nah, oke. Jadi ini harus di sini. Masukkan, putar. Oke, nah lengkungan ini sudah ke bawah dan ini sudah benar. Oke, sekarang kita tinggal nyalakan mesinnya. Ini saya akan buktikan kalau misalkan ini kita tarik dan switch ini terbuka, mesin ini akan mati. Oke, sekarang kita buka. Nah, mati sendiri ya. Switchnya tuh tetap on. Itu artinya fungsi safety-nya berfungsi dengan baik. Kita masukkan lagi. Oke, sekarang kita hidupkan dulu. Dengan ini mode untuk vakum ya. Sebentar. Coba kita gas dulu. Gas, coba gas. Nah, ini angin keluar di lubang-lubang kisi-kisi tas penampung ini. Kemudian sampah itu ada di bawah sini. Sekarang kita akan coba membersihkan serpihan atau dedaunan yang ada di sini. Oke, lanjut Bang Febri. Oke ya, ini kita bisa lihat ya. Ini powerful sekali untuk menghisap dedaunan yang ada di sini. Kemudian dia dicacah dan masuk ke dalam tas penampung ini. Nah, oke, mantap. Sebentar aja udah bersih. Kita coba yang lainnya. Sekarang kita lihat sampah-sampah seperti ini pun bisa dihisap dan hancur dibelah oleh pisau yang ada di dalam blower itu. Jadi fungsi vakum ini membantu untuk teman-teman kita yang bekerja di landscaping, petugas kebersihan. Jadi tidak lagi harus mengumpulkan pakai sapu atau manual, jadi langsung disedot aja dan sampahnya langsung masuk ke dalam sini. Oke, tadi kita sudah bersihkan, kita akan lihat sampah yang di dalam ini sudah seperti apa. Oke. Nah, oke, sekarang kita buka sampah yang ada di dalam sini. Nah, dibukanya di belakang dan ini hasilnya. Nah. Oke, ini dia. Jadi ada beberapa yang kecacah tadi ya oleh pisau-pisau. Nah, seperti ini. Jadi tidak terhambat di dalam kipas vakumnya itu atau blowernya itu. Nah, jadi ini saya minta Bang Febri untuk membuka sampahnya di sini. Jadi saya akan memperlihatkan ke teman-teman untuk melihat mode vakum ini seberapa powerfulnya. Oke, Bang Febri, coba kita isap lagi nih. Jadi dalam sampah yang seperti ini, seberapa cepat, seberapa powerful untuk menghisap sampah ini ke dalam mesin FBV 70 ini. Oke, sekarang sudah hidup mesinnya dan kita akan lihat seberapa powerful dan seberapa cepat pembersihan ini. Yang cepat. Oke. Oke, mantap. Cuman beberapa detik aja dia langsung membersihkan itu. Jadi itu powerful sekali untuk metode hisapnya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu review saya tentang mesin yang terbaru dari Firman ini, FBV 70. Nah, jadi mesin ini tuh sangat berguna sekali, sangat membantu sekali untuk teman-teman kita yang bekerja di pembersihan atau petugas kebersihan, dan juga untuk penggunaan landscaping seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman
yang berminat untuk mendapatkan produk ini bisa mampir ke Firman Online Store, download aplikasinya di Play Store, cari Firman Online Store, dan juga bisa masuk ke www.firmanindonesia.com. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini, dan sampai jumpa.